Kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah telah menjadi fenomena sehari-hari. Warga terpaksa antre dan berdesakan demi membeli minyak. Bahkan di beberapa lokasi, operasi pasar kerap berujung ricuh. Berdasarkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, harga minyak goreng curah adalah sebesar Rp11.500 per liter. Namun, di lapangan harganya melambung hingga Rp19.000 per liternya. Anggota Komisi 6 DPR fraksi Nasdem, Nyat Kadir menyebut, DPR akan kembali mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi kenaikan harga minyak goreng. Rakor ini akan digelar usai reses pekan depan. Kalau ada mafia atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu, bisnis tertentu, sangat mungkin ada. Dan ini harus kita tuntaskan. Kalau tidak selamanya seperti ini, gitu. Rapat koordinasi yang antar ini akan dilakukan lagi setelah kita masuk reses ini, setelah tanggal 15 gitu. Sebelumnya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat menggelar operasi pangan murah di Palembang akhir pekan lalu memastikan stok ketersediaan minyak goreng aman hingga Lebaran. Erlangga berjanji pemerintah akan terus mendorong operasi pasar murah dan akan melakukan evaluasi terkait kebijakan yang sedang diberlakukan. Tentu kita akan mendorong bahwa harga dari ketersediaan maupun harga yang bisa dijangkau dan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sedang diberlakukan. Dan tentu tadi harapan masyarakat agar continue supply terhadap kebutuhan pokok termasuk minyak goreng ini bisa terpenuhi. Fenomena antri minyak goreng menjadi ironi karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit mentah terbesar selain Malaysia. Dari sisi pasokan bahan mentah, seharusnya industri dapat memproduksi minyak goreng yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Operasi pasar minyak goreng yang dilakukan pemerintah belum mampu mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga. Lalu apa lagi yang harus dilakukan? Kita akan membahasnya bersama Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dan anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya. Selamat malam. Oke, baik, kita ke Mas Tulus terlebih dahulu. Mas Tulus, pemerintah berkali-kali berupaya menjamin ketersediaan minyak goreng dan stabilitas harga. Namun kita ketahui bersama fakta di lapangan justru sebaliknya. Pandangan YLKI seperti apa? Ya, tentu saja ini satu ingkar janji yang sangat intensif dilakukan oleh Menteri Perdagangan karena secara verbal Menteri Perdagangan mengatakan akan membereskan minyak goreng itu di awal Februari, khususnya di tanggal 1 Februari. Namun sampai detik ini itu belum terjadi dan mundur lagi berjanji di menjelang Ramadan. Saya pun tidak yakin kalau menjelang Ramadan kondisinya akan beres. Kenapa? Kalau hanya yang dilakukan operasi pasar melulu, itu tidak akan efektif. Operasi pasar itu hanya pemadaman kebakaran di level kecil. Ya, jadi kalau yang dilakukan pemerintah hanya melakukan operasi pasar, maka tidak akan mampu mengatasi persoalan distorsi pasar yang sesungguhnya. Ya, sehingga harusnya bukan hanya operasi pasar di hilir, tapi juga upaya-upaya hulu yang dilakukan itu yang belum terlihat. Oke. Baik, Pak Baidowi, bagaimana sebetulnya DPR sendiri menilai ataupun mengevaluasi kebijakan dan intervensi pemerintah yang sudah dilakukan selama ini untuk mengatasi masalah minyak goreng di pasaran? Ya, saya termasuk orang yang tidak terlalu berharap banyak ya dengan adanya operasi pasar. Kami hargai niat baik pemerintah untuk menekan harga pasar dengan melalui operasi pasar baik itu minyak goreng maupun harga-harga sembako lainnya. Tetapi faktanya dampak dari operasi pasar itu tidak akan bertahan lama karena memang juga keterbatasan stok yang ada. Nah, terkait dengan kinerja dari pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan ini menjadi salah satu atensi kami karena kami baru saja pulang dari daerah pemilihan, keluhannya juga sama gitu kan. Okay. Jadi bukan hanya mahal tetapi juga langka barangnya gitu. Itu kan jadi problem. Jadi persoalan dari hulu sampai hilir itu juga harus diurai dengan baik gitu supaya
hal ini tidak terulang. Hari ini minyak goreng, sebelumnya kedelai, sebelumnya lagi Baik, Pak bahkan batu Baidowi. bara. Oke, jika kemudian operasi pasar yang dilakukan menurut Anda dinilai tidak efektif, artinya intervensi pemerintah seperti apa yang seharusnya diambil? Ya, tata niaga mengenai minyak goreng itu memang harus dilakukan dari hulu ya, penataannya misalkan ya. CPO sebagai bahan mentah dari minyak goreng itu banyak yang diekspor. Nah, itu kan memang mengejar keuntungan. Maka kemudian ketika diwajibkan adanya DMO, jadi misalkan harus dijual ke domestik, DMO-nya 20%, dinaikkan aja menjadi misalkan 30%, sehingga para produsen CPO itu tidak hanya berorientasi ekspor yang hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mencukupi kebutuhan ataupun cadangan kebutuhan di dalam negeri, sehingga kemudian kita tidak mengalami kesusahan. Terus belum lagi nanti pola distribusi yang harus dilakukan pengawasan secara cepat. Baik. Karena dalam situasi seperti ini banyak oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan. Baik. Kita ke Mas Tulus. Mas Tulus, saat ini saja pemerintah kan sudah merilis kebijakan yang tadi DMO CPO sebesar 20%, tapi kemudian kita ketahui bagaimana stok minyak di pasaran masih langka, kemudian tidak terjamin ketersediaannya. Jika kemudian proporsinya dinaikkan menjadi 30%. Apakah kemudian Anda merasa ini akan menjadi solusi untuk menjawab kelangkaan minyak goreng di pasaran? Ya, pertama ada dua hal yang menurut saya harus disoroti. Pertama adalah intervensi harga yang ditetapkan pemerintah itu menurut banyak analisis itu terlalu rendah apa yang ditetapkan pemerintah, sehingga akhirnya para pedagang CPO dan pedagang minyak goreng ini tidak mampu memproduksi dengan baik karena harga yang ditetapkan terlalu rendah, sehingga akhirnya banyak produsen minyak goreng di menengah bawah itu tutup karena tidak dipasok oleh industri CPO. Nah, mengapa tidak dipasok? Karena harganya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah, sehingga mereka tidak mau merugi. Dan kedua, ini juga selain karena diekspor, oke nanti ditetapkan dipasok lebih untuk keperluan domestik, tetapi satu hal yang ini harus kita soroti adalah bahwa CPO ini juga dipakai untuk biodiesel, ya. Biodiesel ini justru banyak menggunakan CPO, sehingga akhirnya antara untuk biodiesel dan minyak goreng atau urusan perut, akhirnya banyak industri CPO yang lebih banyak memasok ke biodiesel karena biodiesel ini lebih menguntungkan. Mengapa lebih menguntungkan? Karena harganya disubsidi oleh pemerintah dengan program B20, B30 dan segala macam. Nah, ini saya kira juga satu kesalahan strategis pemerintah di mana untuk membuat biodiesel hanya mengandalkan CPO dari sawit. Ya, akhirnya untuk urusan perut dikalahkan dan harusnya ada alternatif lain selain CPO untuk biodiesel. Baik, Pak Baidowi, bagaimana kemudian DPR ini mengawal implementasi kebijakan pemerintah ataupun intervensi pemerintah ini bisa tepat sasaran, sehingga kemudian tidak masyarakat yang menjadi korban ketika kemudian minyak langka di pasaran ataupun harganya tidak stabil, tidak sesuai dengan HET yang ditetapkan? Ya, memang harus ada reformasi kebijakan di sektor pangan ya. Ini kalau kita bicara secara umum, karena persoalan yang seperti ini akan berulang hari ini terkait komoditas minyak goreng. Nanti di lain kesempatan komoditas yang lainnya. Nah, tentu pemihakan pemerintah diharapkan ada di sini. Terus yang berikutnya, ini kan kaitannya dengan strategi bagaimana kebijakan pangan. Nah, kami berharap pemerintah kan hari ini sudah membentuk badan pangan. Jadi kami berharap badan pangan itu benar-benar menjadi semacam apa ya, sentralnya pengelolaan kebijakan pangan di Indonesia, tidak hanya sekedar seremonial membentuk badan karena amanat undang-undang, tetapi benar-benar difungsikan dengan baik, termasuk kehadiran badan urusan logistik juga pun harus dimaksimalkan. Yang berikutnya terkait dengan ketergantungan kita kepada CPO dalam kebutuhan minyak goreng. Kalau saya masih kecil dulu di zaman di kampung itu, untuk membuat minyak goreng itu ada yang namanya sumber lain seperti kelapa. Ya nggak tahu kelapanya sudah nggak ada kayak hari ini gitu, karena banyak misalkan kelapanya sudah beralih fungsi menjadi lahan lainnya, atau yang kedua kelapanya dijadikan bahan baku sugar brown sugar gitu lah. Baik, Pak Baidowi, kita kembali ke menjadi bahan minyak goreng juga gitu.
Oke, kita kembali ke Mas Tulus. Mas Tulus, apabila kita lihat ataupun berkaca pada pernyataan Kementerian Perdagangan, salah satu yang menyebabkan minyak goreng langka adalah adanya panic buying yang dilakukan oleh konsumen. Bagaimana tanggapan dari YLKI? Ya, itu pernyataan yang menggelikan sekali. Ya, kalaupun ada fenomena panic buying, itu skalanya kecil dan tidak akan mampu menggerus pasokan yang ada di pasar. Kalau hanya dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu rumah tangga, sekelompok emak-emak, tidak akan sampai merontokkan adanya pasokan yang ada. Ini kan Menteri Perdagangan akan mengalihkan itu menjadi karena perilaku konsumen, padahal karena ketidakmampuannya mengatasi persoalan. Ya, jadi kalaupun ada fenomena panic buying itu ya skala kecil saja. Karena toh berapa sih kemampuan rumah tangga untuk menimbun minyak goreng. Kalaupun ada penimbunan tentu pada skala-skala besar, apakah TU distributor besar atau yang lainnya. Jadi ini sangat pernyataan yang sangat lucu ya dari Kementerian Perdagangan. Baik, Pak Baidowi, kapan DPR akan memanggil Menteri Perdagangan untuk mencari solusi yang tepat dan juga cepat terhadap kelangkaan minyak goreng, apalagi kita akan segera menghadapi bulan Ramadan dan Lebaran? Ya, dalam kesempatan pertama masa sidang besok kita akan mengagendakan rapat dengan Kementerian Perdagangan karena statement ataupun pernyataan dari pejabat-pejabat di Kementerian Perdagangan ini banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Contoh misalkan menyebutkan bahwa kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan dari warga. Mau menimbun di mana warga itu dan apa yang ditimbun lawang minyak gorengnya tidak ada. Jadi seolah-olah buang badan kepada masyarakat itu kan tidak bagus. Sebaiknya gentle saja bahwa kami minta maaf tidak bisa menuntaskan dalam waktu yang ditentukan, kita mohon waktu karena persoalannya begini-begini. Bukan dikembalikan dilempar kepada masyarakat seolah-olah masyarakat menjadi penimbun minyak goreng. Berapa sih kekuatan masyarakat menimbun minyak goreng itu? Dan minyaknya juga nggak ada apa yang mau ditimbun. Yang kedua, ada juga pernyataan yang menyatakan bahwa sebenarnya minyak gorengnya ada melimpah, tetapi yang diserbu masyarakat ada minyak goreng murah sehingga menyebabkan panik buying. Coba cek deh ke lapangan gitu. Yang dibilang ada itu di mana gitu. Nah ini saya kira kalau hanya dilihat di minimarket di Jakarta, ya mungkin banyak, tetapi lihat aja di kampung-kampung itu. Baik Pak Baidowi, kita akan tunggu kapan rapat antara DPR dengan Menteri Perdagangan dan kita harapkan dalam rapat itu akan dapat segera menemukan solusi yang konkret. Terima kasih Pak Baidowi dan juga Mas Tulus telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.